Ngidam merupakan hal yang cukup umum dialami oleh ibu hamil ya, apalagi di Indonesia. Fenomena ngidam merupakan suatu hal yang lumrah banget dijumpai. Kalau sudah ngidam, yang dipengenin tuh bisa apa saja, mulai dari makanan enak, makanan yang biasanya nggak disukai, sampai benda-benda yang nggak umum dimakan, kayak krayon atau lipstik misalnya. Nggak berhenti di makanan aja, ada juga bumil yang ngidam melakukan hal yang nggak lumrah, kayak megang kepala orang nggak dikenal misalnya. Pernah denger kan? Udah gitu harus diturutin lagi. Malah ada yang sampai nangis-nangis supaya ngidamnya itu dikabulin suaminya. Jadi sebenarnya kenapa sih seorang ibu hamil bisa mengalami ngidam? Buat yang penasaran, yuk tonton videonya sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Chiho dari Halo Dokter. Saat hamil, ada banyak pengalaman unik yang bisa dialami oleh seseorang ibu hamil. Salah satu yang paling umum dan bisa dibilang paling unik juga adalah ngidam. Tapi perlu bumil tahu nih, nggak semua ibu hamil pasti mengalami ngidam loh. Faktanya ada kok ibu hamil yang biasa-biasa aja dan nggak ngidam apa-apa selama masa kehamilan. Menariknya, di sebagian kalangan masyarakat, ngidam bukan cuma dianggap sesuatu yang wajar terjadi saat hamil loh, tapi juga dipercaya sebagai tanda dari jenis kelamin bayi yang dikandung. Misalnya gini, kalau bumil sering ngidam makanan manis, berarti itu tandanya bumil lagi hamil anak perempuan. Sementara kalau bumil ngidamnya makanan asam, itu tandanya bumil lagi hamil bayi laki-laki. Faktanya, ya nggak tepat ya. Soalnya ada banyak faktor yang menentukan jenis kelamin bayi dan nggak bisa tuh dipatokin dari bumil ngidam apa saat hamil. Jadi, kaitan antara ngidam dengan jenis kelamin bayi, ya itu cuma mitos belaka. Ngomongin tentang ngidam, Bumil punya pengalaman unik nggak saat ngidam? Kalau ada, coba ceritain di kolom komentar ya. Saya mau baca, pasti seru-seru nih. Sekarang, sebelum saya jelasin penyebab ngidam pada ibu hamil, saya mau kasih info menarik dulu nih. Kalau Bumil mau tanya-tanya langsung ke dokter seputar masalah kehamilan atau hal kesehatan lainnya, Bumil bisa loh manfaatin layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Di aplikasi ini ada banyak dokter yang bisa Bumil ajak konsultasi, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, kayak dokter kandungan, sampai psikolog. Respons dokternya juga cepat, nggak sampai 5 menit biasanya sudah ada jawaban dari dokter. Sudah gitu, penjelasan dokter juga mudah dipahami dan tentunya akurat secara medis. Terus nih, kalau dari sesi konsultasi ternyata Bumil butuh pemeriksaan lebih lanjut, dokternya juga bisa bantu arahin Bumil untuk buat janji konsultasi di klinik maupun rumah sakit terdekat saat itu juga. Semuanya cuma lewat aplikasi Halo Dokter loh. Membantu banget kan? Makanya tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, lanjut. Kita bahas hal-hal apa aja yang diduga bisa bikin ibu hamil mengalami ngidam. Simak baik-baik ya Bumil. Alasan yang pertama adalah perubahan hormon. Ada teori yang menyebutkan bahwa ngidam ini bisa terjadi akibat adanya perubahan hormon dalam tubuh ibu hamil. Perubahan hormon tersebut membuat indera penciuman dan perasa Bumil menjadi lebih sensitif. Nah, karena itulah Bumil bisa tiba-tiba jadi kepingin makan sesuatu atau justru menyukai makanan tertentu yang padahal sebelumnya nggak suka. Alasan yang kedua adalah kekurangan nutrisi. Penelitian menemukan keinginan mengonsumsi suatu makanan juga bisa muncul akibat tubuh ibu hamil kekurangan nutrisi tertentu. Contohnya nih, Bumil lagi ngidam makan daging merah, misalnya burger. Nah, bisa jadi itu tanda bahwa sebenarnya tubuh Bumil membutuhkan protein, kalium, atau natrium. Sementara kalau Bumil ngidam makanan manis, anggaplah es krim stroberi. Kemungkinan itu adalah pertanda bahwa tubuh Bumil lagi kekurangan gula. Oke, lanjut ke alasan yang terakhir ya, yaitu pengalihan. Bagi sebagian ibu hamil, ngidam juga bisa dijadikan pengalihan dari makanan atau minuman yang biasanya dikonsumsi, tetapi karena lagi hamil perlu dihindari karena dapat membahayakan kehamilan. Nah, sebagai gantinya, ibu hamil akan mencari jenis makanan atau minuman lain yang lebih sehat, tetapi memiliki rasa atau tekstur yang kurang lebih sama. Misalnya nih, kalau sebelumnya Bumil suka banget makan ciki-cikian, tapi karena ciki nggak bernutrisi untuk kehamilan, jadinya Bumil berpikiran untuk menggantinya dengan cemilan yang lebih sehat. Contohnya kue granola atau smoothies yang di atasnya ditaruh kacang-kacangan.
Yang perlu Bumil ingat nih, walau ngidam merupakan hal yang umum dialami ibu hamil, tapi kalau ngidam Bumil sudah terlalu aneh, bahkan sampai punya keinginan kuat untuk mengonsumsi benda-benda yang enggak lazim dimakan, misalnya krayon atau lipstik, kayak yang sempat saya sebutin di awal, ini perlu dikonsultasikan lebih lanjut sama dokter ya. Karena sudah membuat Bumil sampai punya ngidam berisiko kayak gitu, takutnya ada hal lain, atau mungkin masalah kesehatan tertentu yang perlu ditangani secara medis. Terus dok, katanya ngidam itu harus diturutin ya? Karena kalau enggak katanya bisa bahaya buat Bumil dan janinnya. Wah, pertanyaan bagus nih. Sebenarnya ngidam itu nggak harus selalu diturutin loh, apalagi kalau ngidamnya makanan yang nggak sehat atau bahkan hal yang berbahaya untuk kehamilan. Untuk itu, saya punya tipsnya nih, supaya Bumil bisa mengalihkan ngidam yang dialami menjadi kebiasaan yang lebih sehat. Tapi, seperti biasa, saya mau ingetin Bumil-Bumil yang lagi nonton video ini untuk subscribe ke channel YouTube Alo Dokter. Jangan lupa nyalain juga lambang lonceng notifikasinya. Tujuannya supaya Bumil bisa dapat update pas kita upload video informasi kesehatan terbaru di channel ini. Sip, lanjut ya. Tips yang pertama, kalau Bumil mulai ngidam es krim tinggi lemak, sebaiknya tahan ya. Bukan berarti nggak boleh makan es krim sama sekali, tapi coba deh Bumil ganti es krim tinggi lemak tadi dengan es krim yang berlabel rendah lemak atau yogurt rendah lemak dan rendah gula. Kedua jenis cemilan tersebut dipercaya lebih aman dikonsumsi oleh ibu hamil. Jadi keinginan Bumil tetap terpenuhi, tapi kesehatan Bumil dan janin nggak terganggu. Yang kedua, kalau Bumil kepingin banget makan donat atau roti-roti manis gitu, daripada beli donat atau roti yang ada di kedai fast food, Bumil bisa menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat loh. Misalnya roti gandum. Selain enak, roti gandum juga lebih sehat loh untuk Bumil dan si kecil di kandungan, udah gitu mengenyangkan pula. Tips yang ketiga, seandainya Bumil lagi ngidem banget sama cemilan keripik kentang yang banyak dijual di pasar gitu, lebih baik tahan ya. Karena biasanya cemilan-cemilan kayak gitu tuh mengandung banyak garam yang tentu nggak baik buat Bumil dan si kecil. Biar lebih sehat nih, Bumil bisa makan berondong jagung atau popcorn yang diolah tanpa mentega, atau bisa juga Bumil ganti dengan mengonsumsi kentang panggang tanpa tambahan garam. Tips selanjutnya, kalau Bumil lagi kepingin banget makan coklat selama masa kehamilan ini, kayaknya tahan dulu deh. Kalau sekali-sekali aja sih boleh, tapi jangan sampai keseringan atau kebanyakan ya. Sebagai gantinya, Bumil bisa makan cemilan sehat lainnya seperti buah kering atau kacang-kacangan. Masuk ke tips yang terakhir. Seandainya Bumil lagi mau banget minum minuman bersoda, sebaiknya ganti dulu ya. Soalnya minuman bersoda tuh bisa memicu munculnya gas dalam saluran pencernaan yang bisa bikin Bumil jadi merasa nggak nyaman karena kembung atau sakit perut. Belum lagi kalau Bumil ada riwayat sakit asam lambung. Udah gitu, minuman bersoda juga kadang mengandung kafein yang perlu dibatasi jumlah konsumsinya agar Bumil nggak berdebar-debar, gelisah, ataupun bolak-balik ke kamar mandi karena sering pipis gara-gara minuman berkafein. Bumil bisa ganti keinginan tersebut dengan minuman yang lebih sehat buat Bumil dan si kecil. Misalnya jus segar tanpa pemanis tambahan, atau bikin aja infused water. Misalnya dengan merendam potongan lemon atau stroberi ke dalam botol air putih, kemudian simpan di kulkas. Wah, dijamin segar banget tuh Bumil. Nah, itulah beragam informasi seputar ngidam yang perlu Bumil ketahui. Ingat ya, apapun yang Bumil konsumsi bisa berdampak pada perkembangan si kecil di kandungan. Jadi, jangan terlena untuk menuruti ngidam Bumil sendiri loh. Pikirkan juga kesehatan si kecil Bumil yang sedang tumbuh dalam kandungan. Oke deh, kayaknya sampai sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan Bumil juga si kecil sehat-sehat sampai hari persalinan nanti ya. Kalau Bumil punya topik kesehatan lain yang mau dibahas di YouTube Alo Dokter, tulis aja di kolom komentar ya. Begitu juga kalau ada yang punya tips-tips menghadapi ngidam yang bisa di-share untuk Bumil-Bumil lainnya. Langsung aja share di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.